kesempatan ini, pada kesempatan hari yang fitri ini, kami atas nama pengurus DKM Masjid Baitul Ihsan menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan ibadah Ramadan selama bulan suci ada hal-hal yang terdapat kekurangan. Terakhir, semoga partisipasi, kebersamaan, serta kehangatan Ramadan akan selalu hadir sepanjang tahun di antara jamaah Masjid Baitul Ihsan dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah bagi kita semua. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sekali lagi atas nama DKM, berkenanlah kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Demikian sambutan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit kaifiah sholat Idul Fitri, sekedar mengingatkan lagi kepada kita semua. Sholat Id dilakukan 2 rakaat dengan 1 salam, dengan niat sholli sunatan Idul Fitri rakaat ini adalah makmuman lillahi ta'ala. Di rakaat pertama kita ada 7 takbir. Di antara takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Di rakaat kedua membaca ada 5 takbir juga. Dan di antaranya kita akan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setelah sholat Id, khatib akan menyampaikan ceramahnya. Saya mohon jamaah untuk tidak meninggalkan tempat karena mendengarkan ceramah adalah bagian dari kesempurnaan sholat Idul Fitri. Saya rasa demikian. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu tadi lu pada terjadi dalam saat ketika staf-stafnya rapat, tubit-tubitnya rapat dan bahunya sehingga tidak ada staf yang berkelah dan terputus. Ya, jangan kita jadikan patokan sajadah sebagai ukuran kelurusan. Ukurannya adalah tubit-tubit kita kiri dan kanannya, bahu kita rapat, stafnya rapat. Ibu-ibu di belakang stafnya diperhatikan yang berada di masjid dan seluruh jemaah yang ada di jalanan. Semoga Allah Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku sekalian yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengan kalimat takbir Allahu Akbar, sama-sama hati kita mengagungkan, membesarkan Rabbuna Jalla wa Ala, membesarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas segala yang dianggap agung dan diagungkan dan dibesarkan oleh manusia. Kita iringi dengan kalimat tasbih la ilaha illallah. Marilah kita sejenak memperhatikan dan mengoreksi hati kita. Kita bersihkan hati kita dari segala noda-noda kesyirikan dan kekufuran yang satu saat dan kapan saja dia akan siap menyeret kita ke lembah neraka jahanam. Kita akhiri dengan kalimat tahmid walillahil hamd. Hanya Allah, Rabb yang maha pemurah, Rabb yang maha layak dan pantas untuk dipuji. Kita adalah hamba-hamba yang senantiasa diharapkan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang akhirnya pujian itu adalah milik Allah semata, bukan milik kita sebagai manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan nikmat kasih sayang Allah pada kita pada hari. Selama 29 hari Allah meliputi kita dengan cinta dan kasih-Nya. Dimudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Yakinilah wahai saudaraku sekalian, wahai para bapak dan ibu-ibu, wahai para pemuda, wahai para anak-anak kami sekalian, Allah memudahkan kita selama 29 hari untuk bertakarrub beribadah kepada Allah. Yakinilah sesadarnya bahwa di saat kita dimudahkan, itulah saat Allah menyayangi kita dan mencintai kita. Jangan palingkan wajah kita dari kecintaan Allah kepada kita. Jangan palingkan kita. Tetaplah kita beribadah kepada Allah. Syukurilah nikmat ketika Allah mendekatkan hati kita dengan setulus dan ikhlas dia beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lain yang kita harapkan dari ibadah kita kecuali Allah menjadikan semua apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, seluruh amal-amal ketaatan yang kita lakukan, ya Allah, Engkau Maha Tahu ya Allah. Jadikanlah amal ini sebagai amal saleh yang Kau lipat gandakan, yang memberikan timbangan kebaikan kami yang berlimpah. Jemaah hadirin dan hadirat, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita selama 1 bulan. Semoga Allah menyelamatkan anak-anak kita yang hidup mungkin sudah di usia senja. Kita pasti akan meninggalkan mereka. Dan kita berharap ketika mereka kita ditinggalkan, mereka berada dalam ketegaran, kesabaran, dan iman yang benar dan ketakwaan kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu agungnya Idul Fitri, sehingga kita berbondong-bondong untuk datang ke lapangan dengan niat yang satu, hanya untuk mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita membawa anak kita, mengiring istri kita,
Dan semua yang ada pada diri kita, kita hadirkan, kita rukuk dan sujud kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Dengan harapan sujud kita bisa menyebabkan Allah angkat derajat kita dari keterpurukan di dunia. Dan kemudian Allah tinggikan derajat kita dan Allah masukkan kita ke jannahnya dari rahmatnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Seorang mukmin adalah hamba-hamba mujahid dan pejuang. Kita diberikan kesempatan untuk berjuang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas waktu, umur dan ajal yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Tapi sadarlah wahai saudaraku sekalian, sadarlah para orang-orang tua kami dan ibunda-ibunda kami yang sudah sepuh dan sudah tua. Ya, kalau mau berangkat. Bahwa kemenangan kesuksesan abadi seorang hamba dalam berjuang untuk mencapai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa meninggalkan 5 pilar, 5 sebab yang kalau ini dia pegang teguh sampai ajal mendatangi dia, insya Allah Allah akan jadikan dia sebagai pemenang. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita? Seperti yang difirmankan di Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Wahai para hamba-hamba mukminin, wahai para hamba-hamba mukminat, para syabab muslimin, para pemuda-pemuda yang akan mengangkatkan izzah agama ini, dan kalian para pemuda dan para remaja adalah generasi yang harus menjadi titik perhatian dari kami sebagai orang tua. Jangan kalian sampai masuk ke lembah-lembah keniscayaan dan kehidupan dan kehancuran kalian. Allah perintahkan kepada kita, wahai orang yang beriman, u'budu. Yang pertama, rukuklah kalian kepada Allah. Marilah kita banyak memperbanyak rukuk kita kepada Allah. Warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat kepada Allah. Dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Orang yang hanya menundukkan punggungnya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wasjudu. Ini kayaknya udah pernah nonton deh. Kalian bersujud di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satu sujud yang dilakukan seorang hamba dengan penuh keikhlasan, melainkan sujud tersebut Allah menjadikan mengangkat wajahnya menjadi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannah. Aduh. Perbanyaklah. Panjangkanlah sujud kita dan kita beribadah kepada Allah, wahai para saudara sekalian. Kalau betul kita mencintai ibadah, mendekatkan hati kita kepada Allah, dan ingin seluruh munajah kita didengar oleh Allah, tambahkan sujud kita. Karena jarak yang terdekat seorang hamba dengan Rabb yang menciptakannya adalah ketika dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taruhkanlah seluruh permasalahan kita kepada Allah, wahai saudaraku sekalian. Hidup kita penuh dengan derita dan beban-beban yang sangat berat. Tapi tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan kalau kita terus melibatkan Allah. Libatkan Allah dalam urusan kita, di setiap kita sujud kepada Allah. Minta kedekatan kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bermunajat kepada Allah.
bertaubat kepada Allah. Angkat tangan kita. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baca doa ini di waktu kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu, beribadahlah kalian kepada Allah sepanjang hidup kalian. Tidakkah kita diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah kami ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada Aku, untuk menunaikan hak Allah yang besar yang ada di pundak kita setiap hamba. Hak Allah untuk diibadah kita dengan benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa'alul khairah. Kemudian perbanyaklah kebaikan. Jadi adalah waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan setiap bertambahnya umur kita. Dan dikembalikan roh kita di waktu pagi dan bisa mata kita melihat cahaya fajar. Tandanya Allah masih memberikan rentang waktu untuk bisa mengisi waktu tersebut dengan amal saleh. Agar kita isi dengan amal-amal ketaatan dan amal kita ditimbang di hadapan Allah. Waktu itu kan kita gunakan untuk menikmati nikmat-nikmat Allah, makanan-makanan lezat dan semuanya, pakaian-pakaian indah, apa saja yang dimudahkan oleh Allah. Tapi ingatlah wahai saudara muslim, tidak ada satu nikmat sekecil apapun yang lepas daripada hisab Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini baik-baik. Kita hamba yang haus dengan nikmat Allah. Kita butuh dengan nikmat Allah. Ketika diperasakan dan dimudahkan oleh Allah, berarti kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan di akhirat. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya kata Allah. Pasti ditanya. Pertanyaan tidak diwakilkan dan tidak kolektif. Bapak tidak akan diwakili oleh anak. Anak tidak akan diwakili oleh bapak. Bapak tidak akan mewakili istrinya dan berakhir dan sendiri-sendiri. Semua nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pilar yang kedua, hendaklah kemenangan itu kita raih dengan bersabar dalam menjalani kehidupan. Tidakkah Allah mengatakan dalam ayat yang bertakbir sabran jamilah. Sabir sabran jamil. Sabarlah kamu dengan sabar yang indah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya kepada orang yang bersabar dengan benarlah pahala tanpa hisab Allah berikan kepada mereka. Bersabarlah dalam perjuangan wahai saudara, wahai para ayah bunda, wahai para bapak, wahai para kakek-kakek yang hari ini kita sudah punya cucu dan anak dan keturunan. Minta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hati kita siap untuk memaafkan dan tingkah-tingkah orang-orang yang tidak menyenangkan kita. Maafkan mereka dan bersabar menghadapi mereka. Perintah mereka untuk salat. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahlah anakmu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah kalian yang seperti itu. Tetapkan kesabaran kalian. Kami tidak minta rezeki kepada kalian kata Allah. Kamilah yang menjamin rezeki kalian. Dan akibat terbaik itu adalah bagi hamba-hamba yang muttaqin. Wasbir walakal jannah. Bersabarlah hidup dan kehidupan ini wahai saudara. Wahai para mukminin, wahai para ummahat. Bersabarlah kita menjalani kehidupan dengan hidup ini sebentar. Umur kita pendek kalau diukur dengan umur dunia. Satu demi satu kita akan dikirim, akan mendatangi kuburan kita masing-masing. Jangan lewatkan waktu yang berjalan bergulir dengan kehidupan kita. Jangan lewatkan dan beramal. Bersabarlah menjalani ini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru
wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Kita disuruh bersabar dan diperintah untuk menguatkan kesabaran kalian. Ini tandanya perjuangan sangat berat. Di akhir-akhir ketuaan kita masa menanjak, apalagi di saat nafas nyawa beranjak ke arah tenggorokan kita, butuh kesabaran. Wahai kawan, bersabarlah menghadapi kematian. Bersabarlah menghadapi kunjungan malaikat maut yang terakhir ketika dia menjemput kita. Sabarkan diri kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Saudara yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hari ini semoga kita tidak termasuk orang yang didoakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Dan tidak tujuannya. Malaikat terbaik dari makhluk Allah dan manusia terbaik yang mengaminkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diaminkan ketika Rasulullah berada di mimbarnya? Beliau mengatakan amin, amin, amin. Sehingga sahabat bertanya, apa amin ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan kamu mengatakan amin ya Rasul? Ada Jibril. Telah datang kepada Jibril. Barusan datang Jibril kepada dia mengatakan, Ragiba ankum bi'in. Silakan. Merugilah orang-orang. Siapa mereka? Man idza dzukirta indahu falam yusalli alaika. Mereka adalah umatmu ya Muhammad, dan ketika namamu disebut di sisi mereka, tidak mereka terhenti dan keluh, tidak bisa menyebut sallallahu alaihi wasallam dan berselawat kepada. Mereka mengaku menjadi umatmu, mencintai duniamu, tapi mereka berat untuk mengucapkan salawat kepada Rasul mengatakan amin. Rabbana ankum bi'in. Kemudian Jibril mengatakan lagi, silakan, merugi. Man dakhala syahr Ramadan. Siapa saja di antara umatmu ya Muhammad yang dia setiap tahun didatangi oleh bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan setiap tahun mendatangi kita. Apakah kita dalam keadaan sakit dan keadaan sehat, dalam keadaan berkecukupan atau dalam keadaan berkekurangan, dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin, dalam keadaan berjabatan atau menjadi manusia biasa, Ramadan setiap tahun datang kepada kita. Tapi merugilah orang-orang yang didatangi bulan Ramadan dan dia masuk ke bulan Ramadan setiap tahunnya satu bulan. Lam yughfar lahu. Allah tidak mengampuni. Dia tidak mendapatkan keampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa jemaah? Kenapa mereka tidak mendapat ampunan dari Allah Rabbuna Jalla wa Ala? Karena tangan mereka berat dan lidah mereka berat untuk bernajah, mengangkatkan tangannya beristighfar minta ampun kepada Allah. Hati mereka, jiwa mereka disibukkan dengan perniagaan dunia, bukan perniagaan akhirat. Dunia melalaikan mereka, sehingga sedikit dari dunia yang mereka isi dengan amal saleh. Dia tidak mendapatkan keampunan dari Allah. Padahal dia sudah puluhan tahun didatangi bulan Ramadan. Saya puluh amin dan aku mengamin. Ragiba ankum bi'in. Celakalah dan merugilah umat Muhammad yang dia adraka walidayhi ahaduhuma aw kilahu. Mereka mendapati ayah bundanya masih ada, orang tuanya masih ada, mungkin di saat usia sudah tua renta, di saat orang tua sudah lemah, ataupun sudah tinggal satu orang tua yang dia hadapi. Akan tetapi orang tuanya tidak menyebabkan dia lam yudkhilahul jannah. Orang tuanya tersebut tidak menjadikan dia menjadi sebab untuk masuknya anaknya ke dalam surga.
Kenapa? Tidak ada kebaikan, tidak ada kelembutan, tidak ada bakti yang diberikan oleh anak terhadap orang tua. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita mungkin merasakan para bapak dan ummahat. Hari ini kita menjadi bapak, dahulu kita menjadi anak. Kita mungkin bersaudara 10 orang atau 8 orang. Tapi kita yakin dan bersyukur kepada Allah. Orang tua kita bisa menyelesaikan, mendidik kita menjadi manusia baik. Tapi di saat orang tua kita sudah tua renta, bisakah kita mengurus orang tua dengan 10 saudara kita? Bisa kita mengurus 1 orang tua saja. Betapa banyak kasus yang terjadi yang menimpa orang tua. Dia mengeluh saja. Anaknya sudah pada maju dan sukses. Tapi ketika itu mengurus dia yang sudah tua renta, anaknya sering oper-operan terhadap orang tua. Bulan ini dioper ke sini, bulan ini dioper ke sini. Kenapa? Tidak sanggup mengurus orang tua. Artinya apa? Tidak ada keikhlasan. Tidak ada bakti. Padahal orang tuanya dulu menghidupi, menjadikan nafkah, memberikan obat dan lain sebagainya. Siang malam dia bertemu dengan anaknya. Tidak. Tapi bisakah anak mengurus 1 orang tua yang sudah tua renta? Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini pilar yang harus kita katakan, birrul walidain. Dari 3 ini dikatakan oleh Rasulullah, 3 yang diaminkan oleh Rasulullah dan doa ini dari Jibril. Kita berlindung kepada Allah. Semoga jangan kitalah orang yang semoga jangan kitalah orang yang dikatakan celaka pada diri kita. Perbanyaklah taubat kita kepada Allah. Karena orang yang sukses, orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbanyak bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah. Bertaubatlah kepada Allah. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hanya dengan jalan pertaubatan, mengakui kesalahan-kesalahan secara jujur dari hati. Allah menangkan kita dalam perjuangan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita khawatir. Mari kita arahkan hati kita dengan jemaah. Para bapak dan para ibu, para kakek dan para nenek dan para pemuda yang hari ini beserta dengan ayah bundanya, kakek dan nenek dan anak-anak keluarganya. Mari kita simak doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka 'aishatan naqiyyah. Ya Allah, ya Rabb, aku minta kepadamu, aku sangat butuh kepadamu ya Rabb. Berikan kami kehidupan 'aishatan naqiyyah. Beri kami hidup yang bersih ya Rabb. Beri kami rezeki yang bersih ya Rabb. Tunjukkan kepada kami jalan-jalan untuk ma'isyah kehidupan kami dari jalan yang bersih. Karena kami ingin datang kepadamu berdoa dengan terisi dengan perut-perut yang bersih dari subhat dan haram ya Rabb. Kami sadar ya Allah, Engkau tidak akan pernah mengabulkan doa dari hamba yang masih terisi dengan hal-hal yang haram di perutnya. Allahumma inni as'aluka 'aishatan naqiyyah. Kami butuh kehidupan yang bersih wahai Allah. Kami ingin hidup bersih. Jangan memberikan kehidupan yang bersih kepada kami ya Allah. Bersih pada diri dan hati kami. Dan sifat kesyirikan kaum nafikan, bersihkan hati kami dan otak-otak kami ya Allah. Wa maitatan sawiyah. Ya Rabb. Satu saat ajal akan pasti
menemui kami. Dan kematian adalah satu kepastian yang kami yakini. Kami beribadah kepadamu sampai kami datang ajal kami, ya Allah. Tapi kami ingin ketika engkau mendatangkan ajal kepada kami, mengutus malaikat-malaikat mau untuk menjemput nyawa kami. Mereka memegang tenggorokan kami. Dan rasanya teramat sakit bagaimana yang diberitakan oleh ayatmu. Kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika malaikat maut telah memegang tenggorokan kita dan mencabut nyawa kita. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzin masaq. Ya Rabb, kami akan mendatangi kondisi seperti ini, ya Allah. Itu akan mewafatkan kami. Kami terima, ya Allah. Tapi berikan kepada kami kematian yang engkau panggil kepada kami, panggil jiwa kami, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kami ingin menutup hidup kami dengan amal-amal saleh, dengan husnul khatimah. Matikan kami dalam kematian yang wajar. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Walaupun dengan segala catatan dosa dan kemaksiatan yang pernah ada dalam buku-buku amal kami dalam kehidupan kami. Ada dosa-dosa yang belum kami taubati, ya Allah. Ampuni kami sekarang di dunia. Hapuskan dosa itu sekarang, ya Allah, di dunia. Jadikan sakit yang memberikan kepada kami penghapus dosa-dosa kami sebelum engkau mencabut nyawa kami, ya Allah. Ya Rabb, kami ingin mati yang husnul khatimah. Jangan cabut kami dalam keadaan berlaka kepadamu, ya Rabb. Nyawa kami saat kami datang kami batas kepadamu. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah. Kami anak-anak kami tidak beribadah kepadamu, ya Allah. Berikan kesadaran kepada hati anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah. Muhammad dan ghaira muhsin wala fadil. Ya Allah. Ya Allah. Dengan kematian kami pulang kepadamu. Kami ingin pulang, ya Allah. Kami ingin kembali kepadamu. Engkau melahirkan kami dari rahim ibu kami, bersimpah darah, mengeluarkan darah, dan kami dibersihkan. Kami lahir ke dunia tanpa dosa dan tanpa cacat, ya Allah. Ajak waktu yang kau berikan kepada kami ada kondisi dengan catatan buruk yang menodai amal-amal kami dan buku-buku amal kami, ya Allah. Berikan amal kami, berikan catatan kami, ya Allah. Kembalikan kami kepadamu dalam keadaan tidak membawa sedetik dosa dan noda pun, ya Allah. Kami ingin kembali kepadamu dalam keadaan diridhai dan diampuni walaupun dosa kami terlalu banyak, ya Allah. Ya Allah, kami ingin pulang kepadamu tanpa membawa noda dan dosa. Kami ingin meninggalkan generasi yang engkau ampuni. Kami ingin meninggalkan anak-anak kami dalam keadaan engkau tegalkan dan engkau ampuni. Engkau berikan taufik kepadanya, ya Allah. Ia adalah penyambung umur kami dalam ketaatan kepada amal solehnya adalah amal soleh kami. Hingga kami tertarik dalam jadi tulang penuhan dalam kubur. Kami berharap anak-anak kami, ya Allah. Berikan taufik, berikan kekuatan kepada anak-anak.
namun menurut hasil pantauan kami dari sampai sekarang ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انك عفو اللهم انك عفو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, sholat dilakukan dengan harus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian bisa Anda ceritakan kepada kami nanti bagaimana kemudian antusias warga dalam pelaksanaan sholat ini, terutama setelah adanya pembatasan selama 2 tahun terakhir. Ya, tentunya ini menjadi hari ini menjadi hal yang sangat menggembirakan untuk umat muslim, terutama yang dari Kota Medan, yang melihat dari 2 tahun terakhir ini pelaksanaan sholat Id, baik itu di Sumatera Utara ataupun di Kota Medan, itu memang masih dibatasi. Nah, ini adalah sholat Id pertama yang dilakukan dalam skala besar dan berjamaah. Mengingat 2 tahun terakhir ini kita masih berada dalam pandemi dengan kasus yang cukup tinggi seperti itu. Dan ini sepantauan kami memang antusias warga sangat terlihat seperti itu, di mana dari ada banyak sekali warga yang datang bersama dengan sang keluarga untuk beramai-ramai mengikuti sholat Id yang dilaksanakan di Kota Medan, maksud kami di Lapangan Merdeka di Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, selain dari warga Medan sendiri, ini juga Forkopimda yang dari Kota Medan juga turut hadir untuk mengikuti sholat Id yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka Kota Medan. Ini ada MKYI dan juga ada wakil gubernur Sumatera Utara Musara Jesa, lalu ada wali kota Bukit Sution dan juga ada wakil wali kota Aulia Rahman, dan juga tadi kami melihat ada panggilan satu di barisan yang hadir yaitu Majen tadi Ahmad Daniel Hakim. Selain itu diketahui bahwa Ketua MUI Kota Medan ini Hasan Asun yang sedang atau membawakan hati dalam sholat Idul Fitri ini, di mana dalam khutbahnya ia menyampaikan 3 hal sesuai dengan imbauan pemerintah, yaitu pentingnya puasa dan juga zakat. Lalu yang kedua ada tentang persatuan dan agama terakhir, ingat tentang mana masuk rumah mama pun masuk ke kamarnya. Berarti terorisme, narkoba dan juga sosial. Berlebih satu informasi itu yang sangat penting. Sehat dari pemerintah Kota Medan. Oh ya, ayo, ada dulu. Rama, 2 kali. Bawah nggak apa-apa. Pak Joko. Gabung. Pak, kita. Ayo.